Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas algoritma BFS dengan studi kasus pencarian file dalam sistem file. Deskripsi studi kasus. Dalam sistem berkas, data disusun secara hierarkis seperti pohon, sehingga file dapat tersimpan di banyak tingkat folder. Kondisi ini sering membuat pengguna lupa lokasi file tertentu, terutama ketika struktur direktori sangat dalam. Untuk mengatasi masalah tersebut, studi kasus ini menggunakan algoritma BFS untuk menelusuri direktori secara bertahap per level, mulai dari root, lalu seluruh subdirektori level berikutnya. Pendekatan ini efektif karena memungkinkan pencarian file yang posisinya tidak terlalu dalam dapat ditemukan dengan cepat dan sistematis. Penjelasan konsep algoritma. BFS adalah algoritma pencarian yang bekerja pada struktur GARP atau tree. Prinsip utama BFS adalah antrian, menggunakan struktur data queue untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi, melebar. Algoritma ini mengunjungi semua tetangga dari simpul awal sebelum bergerak ke tetangga dari tetangga tersebut. Dalam konteks studi kasus ini, node mempresentasikan folder atau direktori. Sisi mempresentasikan hubungan induk anak antar folder. Tujuan adalah nama file yang akan kita cari. Tahapan algoritma flowchart. Berikut adalah tahapan algoritma pada algoritma BFS dengan studi kasus pencarian file dalam sistem file. Oke, pertama kali sistem akan memulai, kemudian sistem meminta pengguna untuk menginput root directory dan nama file. Kemudian sistem akan mengecek apakah root tersebut valid. Jika tidak, sistem selesai dengan pesan error, directory tidak ditemukan. Jika root tersebut valid, maka sistem akan menginisialisasi antrian dengan root. Kemudian sistem akan mengecek apakah antrian kosong. Jika kosong, file sistem selesai dengan pesan file tidak ditemukan. Jika antrian tidak kosong, maka sistem akan mengambil folder paling depan, kemudian membaca isi folder tersebut. Kemudian sistem akan mengecek apakah file target ada. Jika tidak ada, file akan memasukkan semua subdirektori ke antrian, kemudian mengulangi proses tersebut hingga file target didapatkan. Kemudian jika file target ada, sistem akan selesai dengan pesan file ditemukan dan menampilkan path-nya. Implementasi coding. Sebelumnya saya sudah membuat codingan untuk implementasi algoritma BFS dalam studi kasus ini. Di dalam codingan ini terdapat dua fungsi utama, yaitu function BFS file search, yang dimana fungsi ini berfungsi untuk menerapkan algoritma BFS untuk mencari file dalam sistem file. Kemudian fungsi kedua yaitu function main yang berfungsi untuk menjalankan sistem. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dummy, yang dimana data dummy ini terbagi menjadi beberapa level, dari level 1 sampai level 4. Dan di sini saya sudah menetapkan file yang akan saya cari, yaitu target file.txt. Di sini kita diminta untuk memasukkan path directory awal. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama file yang akan dicari. Oke, di sini sistemnya berhasil dengan status ditemukan di lokasi path directory tadi dengan waktu berapa nih? 0,00 detik. Hasil uji coba dan visualisasi. Skenario uji coba dilakukan menggunakan struktur data dummy yang telah dibuat secara otomatis untuk memsimulasikan lingkungan direktori yang kompleks.
directory root, test BFS data, file target, target file.txt. Nah, berikut adalah visualisasi dari struktur folder dummy yang telah dibuat tadi. Yang pertama ada root test BFS data, kemudian ada level 1, level 1B, level 1C. Ini dalamnya terdapat level 1A, level 2A, level 3, level 4. Yang mana di sini terbagi menjadi beberapa level dari level 1 hingga level 4. Penjelasan proses BFS pada studi kasus. Algoritma BFS bekerja dengan menelusuri folder berdasarkan level kedalaman. Pencarian dimulai dari direktori root level 0 karena file target belum ditemukan. Seluruh subfolder level 1 dimasukkan ke dalam queue. Pada level 1, BFS memeriksa apakah level 1A, level 1B, dan level 1C secara berurutan. Setiap folder memiliki subfolder yang akan menambahkan subfolder tersebut ke dalam antrian. Sementara folder yang hanya berisi file seperti level 1C tidak menambahkan elemen baru ke antrian. Proses kemudian berlanjut ke level 2 dan level 3. Dengan pola yang sama, folder diambil dari queue diperiksa. Lalu, jika memiliki subfolder, subfolder tersebut akan dimaksudkan kembali ke antrian. Pada akhirnya, pencarian mencapai level 4 dan memeriksa folder level 4 div. Di dalam folder inilah file target ditemukan, sehingga proses BFS dihentikan. Proses mencatat bahwa terdapat total 12 folder yang diperiksa dengan status akhir ditemukan dan proses dan lokasi file. Analisis hasil. Berdasarkan hasil uji coba dan teori, algoritma BFS menunjukkan kinerja yang konsisten dalam pencarian file pada struktur direktori bertingkat. BFS memiliki beberapa kelebihan, seperti jaminan menemukan file selama dapat diakses, kemampuan menemukan file yang berbeda pada kedalaman paling dangkal terlebih dahulu, serta tidak mudah tersesat di struktur direktori yang sangat dalam. Namun, BFS juga memiliki kelemahan. Konsumsi memorinya cukup besar karena seluruh subfolder pada satu level harus disimpan ke dalam antrian. Selain itu, jika file berada di level yang sangat dalam, BFS menjadi kurang efisien karena perlu memeriksa banyak folder di level atas yang tidak relevan. Algoritma ini juga dapat gagal apabila file yang dicari memang tidak ada, nama file salah ketik, atau program tidak memiliki izin akses ke direktori tertentu. Pada kondisi terakhir, meskipun error sudah ditangani, BFS tetap tidak dapat menemukan file yang berbeda dalam direktori yang diblokir izin aksesnya. Kesimpulan, penerapan algoritma BFS pada studi kasus ini terbukti efektif, terutama untuk menemukan file yang lokasinya tidak terlalu dalam dari direktori awal. Algoritma ini menawarkan solusi optimal dalam hal jarak, memastikan pengguna menemukan file yang paling mudah diakses terlebih dahulu, meskipun memiliki kebutuhan memori yang lebih besar dibandingkan DFS. BFS lebih aman digunakan untuk menghindari penelusuran jalur yang terlalu dalam dan tidak relevan pada awal pencarian.